Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahril eh, dan teman saya Muhammad Fahrizat. Saya akan mempresentasikan keamanan API dalam arsitektur microservice. Nah, langsung saja. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis, termasuk di sektor butik. Sistem penjualan berbasis web membantu mengelola data, transaksi, dan stok secara otomatis. Namun, UKM seperti butik masih menghadapi tantangan dalam keamanan dan skalabilitas sistem. Arsitektur microservice hadir sebagai solusi modern yang fleksibel dengan API sebagai penghubung antar layanan. Meningkatnya pengguna API juga membawa risiko keamanan seperti SQL injection dan DDoS. Karena itu, penelitian ini fokus pada pentingnya menjaga keamanan API dalam sistem microservice untuk mendukung butik yang efisien dan aman. Nah, adapun tujuan dan hasil yang akan dicapai. Nah, tujuan itu mengkaji risiko keamanan dalam penggunaan API pada arsitektur microservice. Kedua, itu mengidentifikasi serangan umum seperti SQL injection, broken authentication, dan DDoS. Ya, selanjutnya itu menyusun panduan pengaman API berdasarkan praktik terbaik yang ada. Dan terakhir itu memberikan solusi teknis yang efisien untuk meningkatkan keamanan sistem penjualan berbasis microservice, khususnya pada UKM seperti butik. Nah, hasil yang akan dicapai itu yang pertama pemetaan risiko keamanan sebagai acuan, pengembangan sistem microservice berbasis API. Kedua itu rekomendasi pengamanan API yang realistis dan sesuai untuk skala UKM. Yang ketiga itu pedoman penerapan keamanan API yang teruji dan mudah diadaptasi. Nah, yang terakhir itu peningkatan pemahaman pelaku UKM tentang pentingnya keamanan pada sistem web dan microservice. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan eksperimen terapan dengan merancang sistem microservice menggunakan Python dan database MySQL melalui XAMPP. Pengamanan API dilakukan dengan JWT dan sistem kemudian diuji dengan berbagai serangan seperti SQL injection, broken authentication, API data exposure, serta DDoS. Uji coba dilakukan dalam lingkungan simulasi untuk melihat seberapa rentan sistem terhadap ancaman, sekaligus mengukur efektivitas langkah-langkah perlindungan seperti validasi input, pembatas akses, dan manajemen sesi. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena memberikan gambaran teknis yang jelas dan solusi yang sesuai untuk kebutuhan UKM seperti butik. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar alur sistem dari proses pengujian API Gateway. Pengguna pengirim permintaan ke API Gateway, lalu diteruskan ke Authentication Service untuk verifikasi JWT. Jika valid, permintaan dilanjutkan ke main service untuk diproses. Kedua layanan ini dapat mengambil atau menyimpan data ke database MySQL. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tools yang digunakan, yaitu yang pertama ada Exam. Exam adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal berbasis Apache yang secara umum digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP dan database MySQL. Yang kedua ada VS Code. Visual Studio Code adalah editor kode sumber ringan yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama dalam penelitian ini. Dan yang ketiga ada Python. Python adalah bahasa programan tingkat tinggi yang bersifat dinamis dan mudah dipahami, menjadikannya pilihan ideal dalam mengembangkan layanan microservice pada penelitian ini. Python digunakan bersama framework Flash untuk membangun layanan seperti autentikasi dan layanan utama yang berjalan secara independen namun saling terhubung melalui API. Baik, yang
tahapnya, yaitu implementasi dan pengujian. Jadi ini adalah implementasi sistem yang akan digunakan untuk API. Jadi langsung saja kita uji. Baik, langsung saja kita run. Nah, terus kita masukkan sandinya ya, dan akses diterima. Seperti inilah dia uji simulasinya. Jadi akan saya jelaskan secara ringkas. Jadi API ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain. Cara kerjanya dimulai saat sebuah klien mengirim permintaan request ke API. Permintaan tersebut biasanya disertai data atau parameter yang dibutuhkan. API kemudian akan memproses permintaan tersebut, mencari atau menyimpan data sesuai instruksinya, lalu mengirimkannya kembali ke aplikasi yang diminta. Dengan API, proses pertukaran data terjadi secara standar dan terstruktur, sehingga masing-masing aplikasi dapat saling terhubung dan berbagi informasi tanpa harus memahami rincian implementasi satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan arsitektur microservice dengan API sebagai media komunikasi antar layanan memerlukan sistem keamanan yang kuat. Dengan membangun simulasi menggunakan Python dan MySQL, sistem berhasil mengidentifikasi dan mengantisipasi celah seperti SQL injection, broken authentication, dan DDoS. Penerapan API key dan JWT terbukti efektif dalam mencegah akses tidak sah. Sistem ini dinilai aman, modular, dan sesuai untuk diimplementasikan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM seperti butik, serta sejalan dengan pedoman keamanan dari BSSN dan penelitian terdahulu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih.